Selain silaturahmi, kunjungan Partai Keadilan Sejahtera ke Golkar juga ada pembahasan berkaitan dengan ajakan koalisi bersama dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat guna mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Golkar memang sudah punya sikap, ya, dan kami juga sudah punya sikap. Akhirnya tadi kita membicarakan sesuatu yang kira-kira kita bisa nyambung dalam pembicaraan itu. Karena tadi PKS sudah tahu bahwa kita berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat mencapreskan Mas Anies Baswedan. Kemudian KIB sampai hari ini sangat solid, ya, dan kita menguatkan soliditas kita melalui sebuah perjanjian yang kita tanda tangani, sebuah memorandum kesepakatan, ya. Jadi dan diskusi di antara para ketua umum sampai hari ini masih sangat intensif, ya. Jadi kalaupun ada pembahasan di antara partai-partai, ya tentu itu sudah terinformasi juga di antara partai para ketua umum yang ada di dalam KIB. Sepakat terhadap keputusan yang diambil dalam Rakernas. Untuk Pilpres diberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan Capres-Cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar. Untuk internal partai, ya tentu kita tidak mengharapkan Pak Jokowi mengatur-atur Golkar, dan saya yakin Pak Jokowi tidak ikut mengatur-atur Golkar. Itu ada di tangan Pak Erlangga. Tapi dengan dua menterinya, persoalan karena koalisi, kemudian beliau berkoalisi, sebenarnya itu normal dalam proses demokrasi kita di era partai. Ini ada yang menarik dari Bang Yoris tadi, ya, termasuk Pak Marigan, bahwa beliau ini bukan mau menggagas munaslup, kalau saya tangkap dari beliau bukan. Beliau bagaimana melihat keadaan ini ada sebuah perbaikan. Ini sebetulnya sebuah atensi, ya, yang perlu kita respon dari Partai. Bukan kita menolak proses-proses upaya untuk memberantas korupsi, tapi kita miris dengan cara-caranya. Kenapa harus dipolitisir? Kalau mau kenapa nggak dari dulu? Ini kasus lama 2001, 2002, 2022. Kenapa baru kali ini ketika ada sinyalemen Golkar akan mendukung Anies, kemudian diobok-obok? Ini persis seperti kita sering mendengar dalam berbagai kesempatan bahwa para petinggi partai ini sedang disandera. Ya, disandera dengan berbagai kasus. Luar biasa, ini ternyata kejadian juga hari ini. Kalau ini jelas anginnya dari istana. Oleh karena itu kelihatan sangat cepat dan besarnya, kan. Ya. Bersamaan dengan itu nggak ada proses juga yang hadir oleh Pak Erlangga gitu. Jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius, hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar, karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi di mana? Ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback, ya, dengan kasus yang menimpa P3, kan. Ya. Hanya dalam bulan berapa hari, ya, seminggu. Itu kejadian dan ternyata semua. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena besar dugaan kita, karena anginnya memang dari istana. Oke. Erlangga perlu dibela. Tentu kita akan bela dalam konteks politisasinya. Kalau persoalan yang lain-lain itu boleh silakan lah, ya, tapi jangan nuansa politisnya yang justru jauh lebih kental. Atau kalau mau aman ya tunggu nanti setelah 2024 beresin semuanya, kan bisa begitu. Ini kan kelihatan sekali pengen mendongkelnya. Jadi kita ingat dengan Muldoko ke Demokrat itu. Tapi kalau Muldoko ke Demokrat ya orang luar yang masuk ke dalam. Kalau ini kan orang dalam yang bergejolak gitu. Pastinya kalau sesama orang dalam ya selesaikanlah secara internal. Beginilah dinamika politik kita hari ini, luar biasa, ya. Tadinya kita berharap sih kontestasi Pilpres ini, pemilu ini adalah kontestasi adu ide, adu gagasan, adu rekam jejak. Bukan saling begal, saling copet dan saling tekan gitu dengan persandaraan alat hukum yang dimainkan. Golkar soal kemungkinan dukung Anies Baswedan, koalisinya beda dengan kita.
Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus mengungkap soal peluang bergabung dengan koalisi pendukung Anies. Lodewijk mengatakan koalisi Golkar dengan koalisi pendukung Anies Baswedan saat ini berbeda. Saya belum bisa itu, Pak Anies itu koalisinya beda dengan kita. Kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis 29 Juni 2023. Selain itu, Lodewijk menegaskan Golkar masih bersama Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang mengaku komunikasi politik dengan PAN dan P3 juga terus berlanjut dan ketika ketua umumnya pun masih kerap bertemu. Sementara kita masih dengan KIB kan ada Partai Golkar, ada Partai Persatuan Pembangunan dan ada Partai Amanat Nasional. Kita masih bertiga kok, ujar Lodewijk. Arah politik Golkar. Adapun perihal arah politik Golkar di pemilu 2024 akan semakin terang pada bulan Agustus 2023 mendatang. Tetapi Lodewijk enggan membocorkan siapa yang akan didukung. Ya, kalau saya katakan bulan Agustus, tapi hari ini sudah saya bocorkan. Berarti nggak seru lagi dong, nggak ada kejutan, nggak ada surprise, jelasnya. Jadi tunggu aja, sabar. Sebenarnya wartawan yang paling duluan tahu, imbuh Lodewijk. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus mengungkap soal peluang bergabung dengan koalisi pendukung Anies. Lodewijk mengatakan koalisi Golkar dengan koalisi pendukung Anies Baswedan saat ini berbeda. Saya belum bisa itu, Pak Anies itu koalisinya beda dengan kita. Kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis 29 Juni 2023. Selain itu, Lodewijk menegaskan Golkar masih bersama Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang mengaku komunikasi politik dengan PAN dan P3 juga terus berlanjut dan ketika ketua umumnya pun masih kerap bertemu. Sementara kita masih dengan KIB kan ada Partai Golkar, ada Partai Persatuan Pembangunan dan ada Partai Amanat Nasional. Kita masih bertiga kok, ujar Lodewijk. Arah politik Golkar. Adapun perihal arah politik Golkar di pemilu 2024 akan semakin terang pada bulan Agustus 2023 mendatang. Tetapi Lodewijk enggan membocorkan siapa yang akan didukung. Ya, kalau saya katakan bulan Agustus, tapi hari ini sudah saya bocorkan. Berarti nggak seru lagi dong, nggak ada kejutan, nggak ada surprise, jelasnya. Jadi tunggu aja, sabar. Sebenarnya wartawan yang paling duluan tahu, imbuh Lodewijk.